cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semua dalam kondisi umur yang panjang, dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah mampu untuk mensyukurinya dengan senantiasa menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini di masjid kita yang kita cintai ini, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum saya berangkat ke Masjid Nur Rahman, karena kendaraan saya dipinjam sama Bapak, jadi saya pakai motor beliau sini. Nah, ternyata pas sampai di depan gedung serbaguna baru ingat kalau di motornya Bapak ini buatan peci nih, Pak. Akhirnya saya tadi nyari Mas David, saya nyari Mas Dia sebelum maghriban, kok belum ada gitu. Rencana mau nyilih peci, Pak. Ternyata setelah saya sholat sunnah dulu, di atas nomor ini lemari ini itu ada sorban nganggur. Nah, ini punya masjid ya. Nah, akhirnya dibakane udah bensinan, ya udah saya pakai sorbannya saya pinjam sebentar ya.
Karena masjid itu biasanya menyediakan peminjaman mukena, ada di sini ya peminjaman mukena. Tapi biasanya banyak masjid yang tidak nyepai silian sarung atau peci. Sarung ada? Peci ada? Berarti harus dilengkapi ya. Jadi siapa tahu ada bapak-bapak yang sama nasibnya seperti saya, berangkat ke masjid, pecinya carry, ya. Nanti bisa pinjam sebentar sama masjidnya. Jadi itu tadi nggak sengaja sebenarnya, karena saya juga sebenarnya males pakai yang ribet-ribet itu ya. Ubel malas saya. Ini yang simpel, tapi apa boleh buat karena memang tidak ada peci ya. Pangeran apa Bu? Oh, saya kira Pangeran Diponegoro. Karena kemarin ada presetan juga ya, ada orang yang wajahnya dipajang ya, kemudian pendukungnya itu sangat pro ya, bahwasanya bulan seperti Pangeran Diponegoro. Nah terus hatersnya nulis ya, kalau Diponegoro terlalu bagus, katanya apa? Pangeran Diponegoro. Nah sudah, itu bahaya ya, bahaya itu. Ini panjenengan bermain di pinggir jurang. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kalau terpaksa ya pakai sorban karena memang pecinya ketinggalan dan juga masjid tidak menyediakan peminjaman peci, dan orang-orang yang mau kolosili itu nggak tahu lagi ke masjid itu setelah komat atau pas komat lagi. Nah kalau kan milih Pak Sugeng ya, betul betul mau pinjam Pak Pur juga gak enak. Ya akhirnya ya udahlah pakai sorban, mudah-mudahan panjenengan tidak ada yang terganggu, oke? Betul ya? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-7. Kalau bab yang ke-6 itu sebenarnya mirip sama yang sebelumnya. Kalau bab yang ke-6 itu membahas tentang bagaimana bentuk semirnya Nabi, dan dulu sudah pernah kita sebutkan ya di pertemuan yang ke sebelumnya, yang di bab yang ke-5. Di bab itu kita membahas tentang apa? Ubannya Nabi. Dan ketika kita membahas ubannya Nabi itu sudah kita bahas juga, apakah Nabi memakai semir napa mboten? Jawabannya adalah Nabi karena ubannya itu sangat sedikit, maka beliau tidak memerlukan semir. Ketika rambut beliau yang mulia itu diolesi dengan minyak rambut, secara otomatis rambut putih beliau tertutup. Tapi ada sebagian sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menggunakan semir rambut, dan oleh Nabi SAW buatan dipun larang, buatan dipun penging. Yang itu menunjukkan kalau satu perbuatan itu diperbolehkan oleh Nabi, artinya satu perbuatan itu oleh Nabi dilihat dan tidak dilarang, maka itu artinya perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Nah sama juga seperti panjenengan sedaya Bapak Ibu, kalau di masyarakat mungkin ada satu orang atau dua orang yang melakukan satu perbuatan, dan saat masyarakat tahu dia melakukan itu kok semua diam, berarti perbuatan itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang protes, yang tidak suka, berarti perbuatan itu tidak diperbolehkan. Contoh, kalau di perumahan Kelutan bakar sampah di depan rumah boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada orang yang membakar sampah, kira-kira panjangan apa nih? Diapakan? Siapa ketua kompleknya nih? Sinten? Mana?
Putih Pak Martono. Putih. Oh, panjenengan, masya Allah. Cocok Pak jadi ketua komplek Pak. Kelihatan keren. Kalau ada, sabar, masya Allah. Kalau ada masyarakat yang ngebol resep di depan rumah, diberi orang. Dilarang membakar sampah. Kalau tetap ada yang ngeyel gimana? Kalau ada yang ngeyel diperingatkan. Kalau diperingatkan juga ada tegas. Oh gitu. Ada undang-undangnya itu. Ada undang-undangnya bakar sampah itu nggak boleh. Memang dari kabupaten tidak diberikan untuk PKK itu. Khusus di komplek atau di semua tempat? Di semua tempat. Berarti sebenarnya di Jati Perahu itu juga nggak boleh itu ngebuang resep itu. Kalau kebakaran sampah itu mendekati kampung itu kan informasi kan asapnya masuk. Ya. Tapi kalau masih jauh dari rumah, saya kira masuk di toleransi Pak. Karena ini juga masalah yang serius di Jati Perahu itu. Kenapa? Karena biasanya depan rumah saya, kiri rumah saya, belakang rumah saya itu ada kebong rusak sampai naik. Nah, saya berharap sebenarnya Mbah Lurah saya ngomong ini Bu. Tapi ternyata Mbah Lurah ini kebong rusak dengar apa ya Pak. Malah di depannya rumahnya Mbah Lurah itu disediakan gorong-gorong, dia bisa gua rusak di situ kemudian dibakar. Apa dendanya itu Pak kalau menurut peraturan daerah? Membakar rumah di dekat membakar sampah di dekat rumah ya. Ya, hukumannya apa kalau menurut Perda? Hukumannya Pak. Hukumannya bukan sosial ya Pak. Oh, sosial aja. Ya. Gak ada denda sekian juta atau penjara gitu. Oh, gak ada. Ini kan sama Pak. Jadi biasanya kalau kita habis panen itu dibakar dan maklumi meskipun masuk rumah. Karena apa? Karena itu sejak dulu kalau tani itu dimarahi malah disiksa wae kok main gitu ya. Gitu ya. Nah, ini juga repotnya saya di situ mendatang. Sebelum saya datang orang-orang itu sudah ribuan ngebong resep. Akhirnya iki dhisik ngebong resep apa waktu dia teko gitu. Saya repot. Siapa yang pernah di penjara? Undang-undang nomor 18 tahun berapa Pak? Kalau tidak untuk Nah, sudah ya. Jadi di Jati Perahu itu salah satu permasalahan yang ada di sana itu orang-orang masih bakar sampah. Bahkan Kulon itu sampai cari channel siapa truk sampah yang mau keliling lewat sana. Saya menghubungi truk sampah yang ada di Kental, yang ada di Pogalan, katanya kejauhan dari Perahu. Akhirnya saya dapat truk sampah dari Gedung Sigit, dari Sigit situ, yang mau muter ke area Jati Perahu. Akhirnya saya catat nomornya, saya buatkan flyer, saya sebarkan di grup desa, grup RT, RW, grup SD saya dulu. Kemudian juga saya print, saya tempel-tempelin tentang bukti-bukti tentang pos kampling, tentang pasar, tentang poin bukti-bukti saya tempelin. Ya. Berharap semakin banyak orang yang sadar untuk buang sampah tidak sembarangan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa orang, terutama orang-orang yang nggak punya lahan itu, mereka yang mau nggak mau berlangganan untuk sampah itu, dan mereka yang biasanya buang sampah ke sungai. Karena masih banyak di Jati Perahu itu orang yang buang sampah di sungai. Gitu. Dan kalau misalkan mereka tidak buang di sungai, biasanya dibuang di tanah yang kosong dekat sungai. Maka kalau misalkan panjenengan masuk gang sebelum Indomaret ke barat, itu di situ ada gunungan sampah di samping jembatan. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada yang di dinas apa biasanya yang mengurusi itu? Dinas lingkungan hidup. Di sini ada yang anggota dinas lingkungan hidup? Sudah ada.
Atau yang mungkin punya channel di sana, nanti bisa diinfokan. Itu di Jati Perahu itu di sana ada gunungan sampah. Jika sebelum Indomaret masuk ke barat, karena orang-orang biasa buang sampah di situ. Dan di situ ketika ditulisi dilarang buang sampah di sini, akhirnya orang-orang pas lewat jembatan sambil lewat mencari sampah. Jadi masih banyak yang belum sadar ya tentang bagaimana cara untuk menjaga lingkungan dan kebersihan. Ya minimal kita sudah berusaha semampu kita, seperti yang saya lakukan tadi. Saya sosialisasikan, meskipun itu bukan ranah saya sebenarnya. Seharusnya itu kewajibannya Sinten RT, RW, lurah. Tapi mana apa boleh buat kalau semua RT, RW dan lurahnya juga kebongi rasakan itu. Jadi menyenangkan. Menyenangkan ya Allah. Nah sudah Bapak Ibu, baik lanjut. Bab yang ke-6, Babu ma jaa fi khidhabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-6 yang terdapat di dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi khidhabi, yang akan menerangkan kepada kita tentang khidhab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ini yang gak jadi kita bahas tadi katanya. Oh yang ke-7 sekarang ya, itu. Yang ke-7 ya. Yang ke-7, Babu ma jaa fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menjelaskan, yang akan menerangkan kepada kita tentang kuhl. Apa itu kuhl? Celak. Ya. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang apakah Nabi itu menggunakan celak atau pembuatan. Kalau beliau menggunakan celaknya beliau itu seperti apa? Belum niku yang semirna belum dibahas. Hari ini semir. Iya. Sudah saya gabung sama bab sebelumnya tentang ubannya Nabi. Ya. Jadi intinya Nabi tidak menggunakan semir, tapi kalau tapi pada waktu itu Abu Bakar pakai semir dan didiamkan oleh Nabi. Itu artinya perkara yang dilihat Nabi kemudian didiamkan, itu hukumnya mubah. Jadi panjenengan pakai semir boten napa-napa. Yang penting semirnya tidak seperti warna asli rambut. Kalau warna asli rambut kita hitam, berarti kita tidak boleh pakai semir berwarna hitam. Tapi kalau campuran hitam dengan merah, atau hitam dengan biru, atau hitam dengan hijau, boleh. Bapak Ibu ada yang pakai semir? Ada yang pakai semir? Oh banyak. Biasanya hitam dicampur apa? Hitam campur merah. Oh gitu. Berarti panjenengan pas muda orang Indonesia, pas sepuh jadi blonde boleh. Blonde itu apa? Orang yang rambutnya pirang ya. Hadhihi tarjamah aqadaha al-musannif rahimahullah li bayani ma yata'allaqu bi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana celaknya Rasulullah. Wa annahu kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa min sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah kama ya'ti fi ahadits al-bab alladhi awradaha al-musannif. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan membaca tentang sabda-sabda Rasulullah dan juga perbuatan Rasulullah tentang celak ini. Wal kuhlu naw'un minal hajari al-ma'ruf atau ma'rufun. Bapak Ibu, kuhal ataupun celak itu pada dasarnya dia itu terbuat dari batu ma'ruf yang khusus. Jadi celak itu terbuat dari apa? Batu. Ya, batu digecap kemudian diolah ya sebagaimana mestinya. Minhu ma
huwa aswadul laun. Sebagian celah itu ada yang berwarna hitam. Jadi jenis celah yang pertama dia warnanya apa? Hitam. Wa minhu ma huwa ma'ilun ilal hamra, dan sebagian celah itu ada yang hitam tapi agak ke merah. Wa kullu minhuma yuqalu lahu al-ithmid, dan batunya itu Bapak Ibu, batu yang dipakai untuk celah itu disebut sebagai batu ithmid. Batu ithmid namanya. Wa huwa sari'ut tafattut wa yushiqu tamaman bihaitsu yakunu na'iman. Di antara ciri dari batu ismid ini ataupun dari ismid ini, maka dia itu sangat mudah untuk menempel. Jadi kalau misalkan dicoret di bagian yang akan dikasih celah, maka biasanya apa? Akan cepat untuk menempel. Thumma yudha'u fil 'aini 'an tariqil miri aw nahwihi. Dan cara menggunakannya biasanya celah ini, jadi celah itu ada yang kemudian basah, ada celah itu yang kering. Kalau celah yang basah biasanya itu kayak biting gitu, dicelupkan, kemudian diangkat dan dioleskan. Tapi kalau misalkan yang kering itu bisa langsung dioleskan. Wa qad jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib bil ihtihali bihi khassatan. Dan nanti kita akan baca hadis-hadis tentang anjuran bercelah ini. Wal iktihalu bimithlihi dzakara lahu ahlul ilmi fawaidun. Bahkan para ulama dan juga para dokter Bapak Ibu, mereka menyebutkan manfaat daripada bercelah ini. Jama'a khulasatu al-alamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad. Dan khulasah ataupun kesimpulan daripada manfaat-manfaat bercelah itu ternyata telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin membaca tentang manfaat ataupun fadilah bercelah dengan referensi yang lebih banyak, Bapak Ibu disarankan untuk membuka kitab yang judulnya Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita akan bacakan sedikit nukilan yang ditulis oleh Syekh Razak Al-Badar tentang manfaat daripada bercelah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Faqala wa fi kuhli hifdun li sihhatil 'aini. Ternyata para dokter itu mengatakan bahwa ketika orang itu bercelah, maka celah itu bisa hifdun li sihhatil 'aini, membantu kesehatan mata. Nanti pelajaran siapa di sini penduduk komplek yang dokter spesialis mata atau betul? Siapa? Tidak ada. Kalau di sini spesialis apa dokternya? Anestesi apa lagi? Kalau Mas Dias spesialis apa Mas Dias? Masya, itu juga spesialis yang sangat penting gitu ya. Tanpa itu kelaparan semua orangnya. Wa taqwiyatun linuril basir, dan juga celah ini bisa menjaga nur, cahaya al-basir bagi orang yang melihat. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai blur Bapak Ibu, salah satu ikhtiarnya yaitu terapi dengan menggunakan celah. Wa jala'uha wa taltifun limadatir radia, dan ternyata Bapak Ibu manfaat lain daripada celah itu juga bisa melindungi mata dari benda-benda yang berbahaya bagi mata. Memang tubuh kita ini sudah Allah lengkapi dengan perlindungan-perlindungan sehingga
mata kita tidak cepat kelilipan. Pertama ada alis. Alis ini bisa nyari, Pak. Kalau misalkan ada kotoran yang di batuk, maka nanti sebelum jatuh ke mata nyantol kemudian alis. Maka ibu-ibu kalau punya alis ampun diperkerok boleh. Nah, boleh ya, dibiarkan saja. Bahkan kalau panjenengan punya obat untuk ngetal alis dipakai juga boleh. Dan juga ada bulu mata. Ketika misalnya kotoran tersebut bisa nembus alis, masih ada bulu mata. Nah, bulu mata ini oke, buat dijeboli. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi, di tempat tumbuhnya bulu mata itu dengan apa? Celak, maka nanti kotoran akan tersaring lagi dan tidak akan cepat melebat dan meripat ya. Wastikhrajun laha, dan ternyata Bapak Ibu, adanya celah ini itu juga membantu mengeluarkan kotoran dari mata. Ma'azinati fi ba'di anwa'ihi, bahkan beberapa orang itu menjadikan celak sebagai perhiasan. Ya. Makanya beberapa artis kalau panjenengan lihat, di antara kelengkapan make up mereka itu yaitu apa? Mereka dikasih celak. Walahu 'inda naumi mazidu fadli ijtimaliha 'ala qubli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, kapan waktu yang terbaik menggunakan celak itu? Kapan, Pak? Gak tahu Ustaz, kalau betul nanti tidak malah tekor. Setelah mandi ada lagi? Becek. Jadi nanti akan ada hadis yang kita baca. Ini masih mukadimah, Pak ya. Nanti akan ada hadis yang kita baca bahwa celak itu paling bagus dipakai sebelum tidur. Celak itu paling bagus dipakai sebelum apa? Sebelum tidur. Nanti insya Allah kita akan bacakan di sini. Tapi Bapak Ibu, monggo kita baca bersama-sama supaya kita terbiasa membaca sabda Rasulullah SAW. Haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi. Monggo. Ketahuan ya? Qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Abadi ibni Mansur an Ikrimata an ibni Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqtahilu bil ithmidi fa innahu yajlu al-basara wa yunbitu sya'ra wa za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mubhulatun yaqtahilu minha kulla laylatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Baik. Jadi yang kita baca di atas ini merupakan sanad hadis. Ya. Sanad hadis. Nah, kemudian yang biru ini adalah isi daripada hadisnya. Haddatsana Muhammad ibn Humaid, dari Imam Tirmidzi dapat hadis itu dari Muhammad bin Humaid. Muhammad bin Humaid dapat hadis dari Abu Dawud. Kemudian Abu Dawud dapat hadis dari Abbad ibn Mansur. Abbad ibn Mansur dapat dari Ikrimah. Ikrimah dapat dari Ibnu Abbas gitu. Jadi ilmu ulama zaman dahulu itu Bapak Ibu terstruktur dan tersilsilah. Artinya apa?
mereka dapatnya dari mana, orang sebelumnya dapatnya dari mana, itu terverifikasi. Dan ketika orang yang meriwayatkan di sini Bapak Ibu, kok ada yang tukang ngapusi? Misalnya di tengah-tengah ya, ada orang yang tukang ngapusi, maka hadisnya langsung berubah jadi dhaif. Gitu. Jadi kalau misalkan hadis itu sahih, dipastikan orang-orang yang di deretan kuning ini lah, itu tidak ada yang suka berdusta. Hafalannya kuat, kemudian mereka tidak pernah apa? Berdusta. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtahilu bil ithmidi." Iqtahilu, bercelaklah kalian, bil ithmidi, dengan ithmid. Bapak Ibu, di sini ada fi'il amr. Fi'il amr. Apa fungsinya fi'il amr ini? Untuk perintah. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah perintah yang diberikan Nabi kepada kita itu derajatnya wajib, atau perintah yang diberikan Nabi kepada kita itu derajatnya sunnah? Jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasannya hukum bercelak itu sunnah dan tidak wajib. Artinya, ketika panjenengan menggunakan celak, maka akan terhitung sebagai ibadah sunnah. Dan ketika panjenengan tidak bercelak pun boten dosa. Adapun pendapat yang lain dari ulama dari mazhab Al-Dhahiri, mereka mengatakan bahwasannya tidak seperti itu. Perintah yang diberikan Nabi kita kepada kita tidak boleh kita samakan perintah orang lain kepada kita. Kalau perintah orang lain kepada kita itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Tapi kalau perintah saking Kanjeng Nabi, maka tidak boleh kita tolak. Maka mazhab Al-Dhahiri mereka mengatakan bahwa hukum bercelak itu wajib. Nah, Bapak Ibu, kalau mendengarkan sabda Nabi itu panjenengan bawa kepada hukum sunnah, atau panjenengan bawa kepada hukum wajib? Sabda Nabi yang ngengken kepada panjenengan, kira-kira panjenengan bawa kepada hukum sunnah atau wajib? Gimana Pak Mur? Coba Pak Mur. Perintahnya Nabi berapa? Wajib atau sunnah? Wajib. Berarti pakai celah hukumnya wajib. Berarti kalau misalkan seperti itu ikut pendapat mazhab Al-Dhahiri. Tapi kalau misalkan kita menganggap dan ikut jumhur ulama, maka hukum bercelak itu apa? Sunnah. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu muqtahilun, dan dahulu Bapak Ibu diceritakan Nabi itu punya celak khusus untuk beliau. Yaqtahilu minha kulla lailatin thalathatan, dan setiap malam sebelum beliau tidur, beliau itu bercelak fi hadi, bagian atasnya itu dicoret sebanyak 3 kali. Seret. Di bagian tubuhnya napa? Hitam, asantum, seret alis. Alis ini nanti seperti ibu-ibu yang pakai alis itu kan. Tapi yang dicoret bagian apa? Hitam, dan hanya maksimal 3 kali. Seret. Bawah. Seret. Sebanyak berapa? 3 kali. Jangan kebanyakan. Kalau panjenengan nyoretnya kebanyakan 100 kali, Jadi zombie. nanti jadi apa? Seperti Deddy Corbuzier pada waktu jadi pesulap dulu kan. Ya, jadi kelopak matanya semuanya dibuat hitam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi dulu mencoret area tubuhnya hitam itu sebanyak 3 kali. Yang atas 3 kali, yang bawah 3 kali. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla an yanama bil ithmidi
thalathan fi kulli 'ainin. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qatahilu qabla an yanam, beliau itu sebelum tidur kalau pas tidak repot maka beliau bercelak sebelum beliau tidur. Thalathatan fi kulli 'ain, setiap meripat beliau bagian atas dicoret sebanyak 3 kali dan bagian bawah dicoret sebanyak 3 kali. Jadi barang siapa yang ingin supaya meripatnya itu sehat, kemudian mendapatkan amal ibadah sunnah, maka bisa mempraktekkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Amar Nabi SAW di hadis hadis bil intihal bil ithmi wa dakhar lahu manfa'atain. Dalam hadis tadi Bapak Ibu kita membaca bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya itu untuk memakai celak. Ternyata ada banyak manfaat, di antaranya fa innahu yajlu al-basara. Menggunakan celak dengan konsisten itu ternyata bisa membantu kesehatan mata. Wa yusa'id ala wuduhil basar wa dhiya'i fil 'ain. Maka kalau misalkan kita tidak pengen cepat belerang, mulai usia muda dibiasakan bercelak. Wa yunbitu sya'ra, dan juga celak ini akan merangsang pertumbuhan bulu mata. Hidupnya nanti akan semakin subur dan juga alisnya nanti akan katut, Bapak Ibu ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bercelak itu nyoretnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, witir. Dan 3 kali itu adalah bilangan witir, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan yang witir, yang ganjil itu. Masyaallah muslimin, di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Wa qad dzakara ahlul ilmi fil itari fil kuhli tariqataini jaa fi kullin minhuma ba'dul hadis. Cara untuk bercelak itu Nabi mengajarkan ternyata ada 2 cara. Yang pertama, an yaqtahila fil 'ainil yumna 3 marrat, thumma yaqtahilu fil 'ainil yusra 3 marrat, fayakunu al-witru fi kulli 'ain. Jadi petunjuk yang pertama, karena segala sesuatu itu disunahkan dimulai dari yang sebelah kanan, maka yang kanan dicoret sebanyak 3 kali. Seret, kemudian ganti ke sebelah kiri. Atau bisa juga cara yang kedua, an yabda'a bil yamini fayaqhuluha marrah thumma al-yusra marrah tsaniyah. Ada cara yang berikutnya, yaitu apa? Yang kanan dicoret sekali, seret, kemudian kiri, seret, dan proses itu diulangi sebanyak 3 kali. Jadi boleh kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, atau kanan kiri juga boleh. Ustaz, saya kalau pakai celak itu biasanya kelilipan. Nah, ada yang seperti itu, Bu. Kenculek ya. Jadi lebih parah daripada kelilipan. Di sini Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi. Ini penutup yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu apa? Thabata fi ba'di dirasat at-tayyibah at-tibiyyah al-hadithah anna ba'dha ma yuba'u min al-ithmi la yaslim min al-ghish. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa kok sebagian kita ketika bercelak itu kok malah meripatnya sakit, meripatnya kelilipan, bahkan ada yang sampai iritasi ketika memakai nama. Ternyata Bapak Ibu, di Arab Saudi itu pernah diadakan sidak besar-besaran. Jadi di sana itu semua dokter, sama kalau di Indonesia BPOM ya,
BPOM, kemudian Kemenkes, itu mereka melakukan sidak serempak ke tempat-tempat obat-obatan yang biasa menjual celak. Ternyata Bapak Ibu ditemukan banyak sekali penjual celak yang mereka itu menjual celaknya dengan cara curang. Mereka menjual celak dengan cara apa? Curang. Maksudnya bagaimana? Haitsu yakunu mukhallatan bi naw'in min ar-rasasi yushabu ma'ahu, ternyata yang dijual itu bukan celak asli, akan tetapi wonten campuranipun arang. Bodoh-bodoh irenge. Nah, orang yang nggak tahu Pak, itu jare gaya celak kok, jare gaya celak sunnah. Aku gaya celak meripatku malah sakit, malah belerang, malah iritasi. Kenapa? Boleh jadi Bapak Ibu, karena celak yang kita beli itu adalah celak yang palsu. Maka Bapak Ibu kalau misalkan beli merek kosmetik, empun tumbas sing terlalu murah. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau produk itu murah, itu tidak apa terjamin. Misalnya normalnya harga, misalnya ya, normalnya harga celak misalnya 20.000 atau 30.000 atau bahkan 50.000, kok enek sing beli nang emunan, Pak. Nah, itu perlu dikhawatirkan, jangan-jangan itu adalah apa? Palsu atau arang yang digecek gitu. Nah, sehingga ketika kita pakai, nggih wajar kelipan. Karena itu bukan asli dari kayu apa? Ithmit. Karena celak itu Bapak Ibu bukan dari kayu sembarangan, bukan dari barang sembarangan, bukan kemudian terus pokoknya sembarang sing iso gawe warna ireng tak nggih celana, bukan seperti itu. Ada pohonnya khusus yang tadi disebutkan, yaitu pohon ithmit, itu saja. Kalau selain daripada pohon itu dikhawatirkan nanti itu adalah imitasi ataupun palsu. Au fi syai'in min at-talawuth, atau bahkan jangan-jangan celak-celak yang murah ataupun tidak bermerek ya, itu isinya adalah apa? Sampah. Sampah kemudian yang dibakar, dan sisa dari pembakaran itu yang diambil untuk apa? Celak. Fayusbihu 'inda idin mudarran la nafi'an. Maka kalau orang itu salah pilih celak, kok sampai kemudian celaknya itu malah berefek negatif bagi mata dan tidak mendatangkan manfaat, pantas. Namanya juga barang yang tidak asli. Maka jangan nyalahkan celaknya, tapi kita harus menyalahkan barang palsunya. Falihada yang bagi lil insan an yahris ala akhdal ithmi al jayyid alladhi yatma'innu bi salamatihi. Maka Bapak Ibu, di sini Syekh Abdul Razak menasihatkan bagi kita, hendaknya kalau kita ingin benar-benar bercelak sesuai tuntunannya Nabi, kita harus memverifikasi celak yang akan kita pakai. Benar-benar harus dari ithmit yang asli. Yang ketika kita membeli barang itu kita benar-benar yakin ini asli, ini ori dan bukan KW. Dan juga ibu-ibu mau beli kosmetik apapun Bu, harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai ada yang menawarkan harganya cuma 20.000 bisa membuat kulit Anda putih bersih seperti tembok. Nah, ternyata pas dipakai nomor pelafir ya. Gitu. Jadi ibu kalau mau beli kosmetik hati-hati Bu ya. Jangan kemakan iklan. Ya. Karena biasanya sesuatu yang efeknya instan itu nanti maldorotnya juga besar. Jadi ibu kalau pakai produk kosmetik jangan buru-buru cari hasil, karena sekarang enggak. Ya adik-adik perempuan cewek-cewek kita itu ya, mereka buru hasil. Pokoknya saking gaya pekan depan butuh langsung putih kayak tembok.
Mereka cari iklan mana yang bisa membuat kulit itu cepat berubah. Akhirnya yang diberi apa? Kosmetik yang mengandung merkuri. Ya, merkuri itu memang bisa membuat kulit itu bukan putih sebenarnya. Apa? Terkelupas sebenarnya itu. Yang akhirnya kalau itu dipakai terus-menerus nanti bisa menyebabkan kanker kulit berbahaya. Ya jangan sampai ya. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai kemudian memburu hasil yang instan, karena semua yang instan itu buatan saya. Seperti contoh ketika ada orang olahraga, dia nggak pakai apa yang disebut itu steroid. Dia pokoknya normal, angkat beban, lari-lari. Mungkin untuk merubah tubuhnya tidak cepat, tapi yang seperti itu sehat. Ada beberapa orang yang pengen ngejar target, karena bulan depan harus ikut kompetisi binaragawan, akhirnya nyontek steroidnya overdosis. Kita memang perketel, ya, pundaknya kayak perkudoro gitu kan. Tapi yang seperti itu cepat atau lambat pasti akan ada efek negatifnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, sesuatu yang instan itu tidak ada yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan bab yang ke-8 tentang babu maja fi libasi Rasulillah. Bab yang akan membahas tentang pakaiannya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas kan insyaallah? Yang terakhir bersama Uji. Artis itu kan sekarang pakai item pasangan bagaimana? Bagus. Jadi menyambung rambut itu diantara perkara yang dilarang oleh Nabi. Menyambung rambut itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Jadi pakai konde. Ibu-ibu pernah pakai konde, Bu? Pernah ya? Sekarang masih pakai buatan? Buatan ya. Jadi ada larangan dari Nabi untuk menyambung rambut. Bahkan Bapak Ibu di Cina itu sekarang dijual. Jadi kita itu tidak perlu repot-repot memanjangkan rambut. Jadi ada cepitan rambut yang ketika dicepitnya itu nanti ada rambutnya. Itu juga termasuk di antara menyambung rambut. Nah begitu pula ketika kita memakai item pasangan, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk di antara menyambung rambut. Betul. Panjangan original itu yang terbaik. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga Bapak Ibu, fisik yang sekarang kita punya itu hanya sementara. Benjing ibu-ibu sedoyo tanpa terkecuali di surga akan lebih cantik dibandingkan bidadari. Amin ya rabbal. Berarti kalau pengen cepat cantik seperti bidadari harus cepat masuk surga. Tidak cepat mati Bu ya, cepat masuk surga. Ya, kalau meninggal dunia tidak perlu swarga, oke? Sia-sia rugi. Mending sisa usianya dipakai untuk amal. Monggo berikutnya masih ada? Masih 4 menit? Sudah? Ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup. Kita cukupkan sampai di sini dulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.